lagi bersama kami di Hidup Sehat. Tadi kita sudah lihat bahwa ternyata ramuan herbal di Indonesia dengan sejuta manfaat. Betul. Dan salah satunya adalah untuk terapi rematik. Tadi Dokter Tika? Betul banget nih Oke, dokter. dan sudah membahas ini, sudah ada expertnya yaitu Dokter Dokter Yanti Maharani, ahli herbal kita, dokter herbal medik kita nih sudah ada di sini. Nah, ini pastinya suatu hal yang bermanfaat karena bisa diterapkan juga nih sama ibu-ibu atau pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah, terutama yang punya permasalahan rematik tadi ya. Karena mungkin bisa ramuan-ramuan ini bisa meringankan atau mengurangi gejala-gejala dari penyakit rematik tadi. Oke. Yang pertama, dokter, ramuan apa yang kita akan ini? Oh, ternyata ada ini, Dok. Fakta mitos, Dok, yang akan kita bahas. Katanya campuran biji adas sama kumis kucing bisa membantu meredakan rematik tadi. Fakta atau mitos? Fakta. Jawabannya adalah fakta. Oke, kenapa dok? Jadi menurut bukti empiris bahwa biji adas memang sering kita gunakan sebagai anti nyeri. Gitu. Dan menurut hasil penelitian, kandungan analgetiknya bisa mengurangi gejala dari rematik seperti itu, Dok. Yang mana tuh, Dok? Ya? Nah, ini biji adas. Tahu nggak? Ini namanya biji adas. Oke, ini si kecil tapi manfaat dan khasiatnya luar biasa. Biji adas tadi. Biji adas. Jadi mempunyai efek analgetik ya, atau bisa mengurangi rasa nyeri tadi. Betul. Nah, kalau dengan kumis kucing, apa tadi, lidah kucing? Kumis kucing. Langsung dipraktekkan mungkin, Dokter? Kita langsung praktekkan. Kita gunakan kumis kucing. Nah, ini adalah biji adas. Kita cukup gunakan biji adas 1 jimpit saja. Jadi untuk meramu kita cukup menggunakan takaran rumah tangga saja, Dok. Biar mudah diingat pemirsa di rumah ya, seperti ini. Nah, ini kita gunakan 1 jimpit saja ya untuk memasak. Boleh minta tolong dibuka. Oke, bismillah. Hati-hati. Oke. 1 jumput saja cukup biji adasnya. 1 jumput saja. Lalu selanjutnya? Kemudian kumis kucing. Kumis kucing tadi ya, bukan lidah kucing. Itu kumis kucing. Kumis kucing ini jarang ke dapur. Betul. Silakan, Dok. Kumis kucing ini kita gunakan herba ya, Dok ya. Herba itu seluruh tanaman kecuali akar. Iya, kandungan kumis kucing ini banyak sekali khasiatnya ya, yang terutama untuk meredakan nyeri dan peradangan. Jadi ada efek analgetik dan antiinflamasinya juga. Ya, secara kita ketahui bahwa rematik ini memang peradangan pada sendi dan otot juga ya. Inflamasi pada sendi. Betul. Seberapa banyak, Dok? Karena ini herba kering ya, kita gunakan jumput namanya ya. Jumput itu segini aja cukup ya. Biar mudah diingat. Kalau misalkan pemirsa di rumah tidak memiliki timbangan, bisa gunakan takaran rumah tangga seperti ini. Sejumput ya? Sejumput saja. Setelah itu, Dokter? Iya, setelah itu kita bisa menggunakan yang namanya meniran. Meniran? Betul. Saya tahu pasti yang ini. Iya. Karena tadi sudah diberi. Sudah dikasih tahu dong. Meniran ini merupakan rumput liar, Dok. Rumput liar. Tapi khasiatnya luar biasa. Jadi selain untuk mengurangi peradangannya juga, bisa juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga terhindar dari penyakit. Ya seperti ini merupakan bentuk lagi ya? Iya. Kalau sudah kering ini namanya simplicia. Simplicia ketika sudah kering. Iya. Nah, namun pemirsa di rumah mungkin biasa mendapati meniran ini di pekarangan rumah yang biasa diinjak. Begitu. Kalau sudah lebih lihat-lihat lagi nih di pekarangan rumah, ternyata banyak yang bisa dimanfaatkan ya, Dok. Bisa di-searching nih mungkin masyarakat Indonesia yang apa tuh meniran, bisa di-searching supaya mungkin ada di kebun kita atau halaman kita ya. Nah, iya betul, Dok. Jadi coba deh buka pintu rumah ya kan, di belakang atau di depan pasti ada ya tumbuhan yang namanya meniran. Sejumput ya? Ya, sejumput saja cukup ya. Terus kemudian di sini kita ada kunyit, Dok. Kunyit ini ya? Iya, betul. Ini Dokter, maaf. Kunyit ini merupakan antiinflamasi yang kuat ya. Dan juga untuk pereda nyeri juga. Gitu. Termasuk pada persendian. Kita gunakan kalau misalkan belum diiris, nih kebetulan sudah diiris ya. Kira-kira sekitar 1 jari gitu ya. Atau 2 jari seperti ini. Kita pakai ini 4 iris saja cukup. Iya. Jadi ini ramuan yang bisa kita coba bikin sendiri di rumah untuk mengurangi rasa nyeri akibat rematik tadi, Dokter Ikhlas. Ini kita tunggu berapa lama, Dok? Kita tunggu 15 menit dengan api kecil ya, Dok. Dan ini sudah uji klinis ya? Iya, sudah diujikan kepada pasien dengan rematik seperti itu. Nah, ini sambil kita menunggu, Dok, kita ada beberapa fakta atau mitos berikutnya. Nah, konsumsi ramuan herbal harus dalam pengawasan dokter. Fakta atau mitos?
Fakta. Oke, bagaimana dok? Karena kan sekarang ini herbal sudah ada di mana-mana dan biasanya tuh orang sudah menganggap itu suatu hal yang biasa saja untuk dikonsumsi gitu, tidak perlu pengawasan dokter. Tapi kenapa tadi fakta itu harus diawasi oleh dokter? Iya, meskipun kita mudah saja mendapati herbal ini di dapur rumah kita ya, atau di pekarangan rumah, tetapi dalam penggunaannya harus dengan resep dokter, harus dengan rekomendasi dokter. Sehingga kita aman dalam menggunakannya. Dikhawatirkan dok, kalau misalkan obat herbal ini dikonsumsi bersamaan dengan obat konvensional, karena akan menimbulkan efek sinergis atau bahkan kontradiktif. Jadi ini harus kita ketahui mana yang sinergis, mana yang berlawanan. Betul. Begitu. Jadi penting juga kita tahu apa yang kita konsumsi, lalu obat-obatan apa ya dok ya. Betul. Betul. Ini dok gimana dok? Sambil diaduk atau? Iya boleh sambil diaduk ya. Kita gunakan bahan kaca seperti ini untuk merebus dan jangan menggunakan bahan seperti panci dan panci aluminium ya dan juga besi karena akan menimbulkan reaksi kimia yang tidak baik ya. Kita diaduk dengan api kecil terus bisa ditutup seperti itu. Nanti ketika sudah jadi bagusnya berapa kali dikonsumsi? Apakah ketika sakit atau memang sebagai pencegahan atau bagaimana? Iya. Berapa penelitian menyebutkan digunakan 7 sampai 14 hari itu sudah bisa mengurangi gejala nyeri maupun bengkaknya dok. Seperti berapa kali sehari dok? 3 kali. Jadi ya? Betul. Tadi dengan air 1 liter nih dok, kemudian setelah 15 menit itu akan tersisa jadi setengahnya. Kemudian kita bagi menjadi 3 gelas. Jadi mudah saja kan membuatnya. Pagi kita minum 1 gelas dok, kemudian siang 1 gelas, kemudian malam 1 gelas. 3 kali sehari. Iya, semudah itu. 14 hari ya. Iya. Dan insya akan mengurangi gejala nyeri dan bengkak. Menarik banget dok. Ada fakta mitos lagi nih dok, sambil kita menunggu ramuan ini selesai, ada fakta mitos nih dok. Boleh. Obat dan ramuan herbal boleh dikonsumsi secara bersamaan. Tapi jangan dijawab dulu dokter, sabar dulu. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Ya pemirsa, masih bersama kami di Hidup Sehat, masih membahas ramuan herbal yang berpengaruh mengatasi rematik. Tadi udah ada ramuan yang awal ya dokter, sudah masak ya, kita udah jadi. Udah jadi nih. Nanti kita mau coba, tapi ada fakta mitos ya dokter Tika, gimana? Tadi belum terjawab nih dokter Ekles ya. Obat dan ramuan herbal boleh dikonsumsi secara bersamaan, fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Iya. Seperti yang tadi dokter sempat jelaskan ya, bagaimana dok? Boleh jelaskan? Karena ada efek ya yang sendiri-sendiri antara obat konvensional maupun ramuan herbal, begitu. Jadi biasanya saya menganjurkan karena berdasarkan literatur itu dijeda 2 jam dok. Gitu. Dijeda 2 jam dari penggunaan obat konvensional dengan ramuan herbal. Jadi boleh saja tapi ada jeda waktunya begitu ya. Dan juga harus dengan pengawasan dokter. Dan tetap harus betul. Contohnya misalkan herbal yang bisa menambah pengenceran darah gitu ya, membuat pengenceran darah itu nanti jika bersamaan dengan obat pengencer darah itu akan lebih berbahaya lagi jadi perdarahan. Begitu. Jadi harus hati-hati sekali dan lebih bagus dalam pengawasan dokter. Betul sekali dokter. Dan terus belajar bagaimana khasiat-khasiat herbal itu dan juga efek-efeknya gitu. Jadi sambil kita baca atau Google searching ya, khasiatnya apakah setara dengan atau sama dengan obat yang medis ya, konsultasi dokter paling penting. Dokter, apalagi dok ramuan berikutnya sambil saya coba ini kali ya? Iya silakan dok. Udah dingin. Itu tadi ramuan pertama ya dok ya. Rasa hangat sambil dokter Ekles menunggu, kita mau coba ramuan berikutnya yang juga bagus mengatasi atau mengurangi gejala rematik tadi ya dok ya. Kita bisa pakai apa nih dok? Kita bisa gunakan. Yang pertama kita bikin wedangan aja ya dok ya. Kalau tadi kan ramuan ya. Enak nih dok ya? Enak ya? Hangat ya. Rasanya gimana dokter Ekles? Kayak seger gitu ya? Iya. Saya menggunakan adas. Sekarang masih adas. Adas ini merupakan penghangat tubuh dok. Selain memang dia mengurangi anti nyeri ya. Pengurang nyeri juga sebagai pengurang dahak ketika kita batuk. Wah, ini yang tadi kita pakai juga kan dok? Mau habis nih dok? Enak dok. Ya. Nanti dibuat di rumah ya dok ya. Kita lanjut. Kita buat lagi dok. Baik. Adas berapa bungkus? Ini tadi yang diminum sama dokter Ekles. Kita sekarang gunakan ramuan yang wedangan ya dok, yang bisa kita konsumsi sehari-hari sambil
minum sore-sore gitu kan, wedang anget-anget. Apa aja nih, Dok? Kita gunakan yang pertama ada jahe ya. Ada jahe. Iya, jahe baunya khas sekali seperti ini. Ini biasa kita temukan di dapur ya. Mungkin pemirsa di rumah bisa ke dapurnya masing-masing menemukan jahe. Kita gunakan sekitar 1 jempol saja, Dok. 1 jempol? Betul ya, 1 jempol saja. Cuman karena sudah diiris-iris ya. Kita gunakan, kita langsung masukkan saja. Kemudian kita tambahkan yang namanya temulawak. Temulawak? Iya, yang mana tuh, Dok? Temulawak ini, temulawak juga anti nyeri dan anti peradangan yang luar biasa ya. Temulawak 1 jempol juga. 1 jempol juga. Iya, cuman ini temulawaknya kebetulan besar nih. Kita masukkan jahe, temulawak. Iya. Dan jahe dan temulawak ini memang biasa nenek moyang kita gunakan ya, dari dulu sampai sekarang zaman kita sekarang ini masih ya eksis gitu kan, karena memang khasiatnya ya luar biasa. Kemudian kita pakai kencur. Kencur, kencur ini juga banyak digunakan sebagai anti nyeri ya. Begitu, dan juga bisa menyegarkan badan. Sekitar 1 ruas jari saja. 1 ruas jari. Kemudian kita juga gunakan kayu manis. Kayu manis juga antiinflamasi dan anti nyeri yang luar biasa. Seperti ini ya pemirsa di rumah. Bisa lihat, biasanya kita gunakan untuk memasak. Sekarang kita gunakan untuk obat. Kita gunakan 1 jari saja, sekitar segini. 1 jari. Rasanya khas sekali dan aromanya juga khas, aromatik. Kemudian kita biarkan selama 15 menit ya dengan api kecil. Tambahkan air sekitar 1 liter ya. Kemudian setelah itu kita tunggu sampai tersisa setengahnya saja, sekitar 500 ml ya. Atau tersisa 3 gelas. Ini bisa jadi wedangan juga. Yang tadi bisa diminum sore-sore bareng keluarga juga bisa ya, Dok ya. Dokter, sambil kita menunggu masak apa matang ya? Ada pertanyaan nih dari masyarakat yang mungkin tahu, kenapa ya di ramuan herbal selalu menggunakan jahe atau kencur tadi, apalagi untuk rematik? Iya, karena memang bukti-bukti empirisnya luar biasa ya, Dok. Bukti dari nenek moyang kita sampai sekarang kita gunakan rimpang-rimpangan yang mana khasiatnya tidak hanya ya sebagai meredakan gejala saja, seperti tadi ya gejala nyeri pada sendi, pada tulang juga gitu kan, terus kemudian pembengkakan juga, tetapi juga meningkatkan daya tahan tubuh juga gitu. Bagus sekali jadi. Apalagi jahe ini ya sudah diberikan secara oral kepada pasien rematik memang, dan sudah terbukti bisa mengurangi tingkat nyeri dan tingkat bengkaknya pada persendian. Begitu. Jadi sudah terbukti secara ilmiah. Dokter, kita kan sambil menunggu nih. Ini berapa kali konsumsi sehari? Apakah sama yang tadi? Ya, saya menganjurkan 3 kali dan dilakukan selama berturut-turut 14 hari ya. Kemudian tetap dievaluasi lagi hasilnya bagaimana. Jika tetap berlanjut, saya sarankan tetap hubungi dokter. Iya, hubungi dan konsultasikan kepada dokter Anda. Tetap lagi-lagi harus dalam pantauan dokter. Betul. Begitu ya. Dan bahan-bahan alami seperti ini, herbal seperti ini bisa sekali nih kita manfaatkan, apalagi di Indonesia begitu kaya akan bahan-bahan herbal seperti ini. Bisa banget kita manfaatkan untuk meredakan berbagai nyeri seperti nyeri pada rematik tadi. Ya. Dokter. Terima kasih banyak nih. Ternyata masih sambil menunggu matang, kita nggak sempat ini ya, sempat cicipi, tapi ini kita cicipi selanjutnya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bisa jelas ya ke masyarakat bahwa ada berbagai macam herbal yang bisa Anda gunakan, salah satunya untuk menyembuhkan atau mengurangi rematik tadi, Dokter. Dan boleh ditambahkan gula ataupun madu jika memang diperlukan untuk pada yang tidak memiliki riwayat diabetes ya. Terima kasih banyak Dokter Yanti. Untuk pemirsa Hidup Sehat TV juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita selama 60 menit terakhir. Jangan sampai lupa untuk saksikan Hidup Sehat TV One setiap Senin sampai dengan Jumat jam 1 siang, tapi nanti mulai tanggal 7 Juni 2021 akan berubah jam tayang dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Iya, dicatat ya. Di reminder di HP. Betul sekali. Terima kasih, saya Dr. Ekles. Saya Dr. Tika Asya, Indonesia Hidup Sehat.